Oke, selamat sore teman-teman. Kita kembali lagi ya. Ini minggu minggu kedua Maret ya, cepet sekali ya. Oke, gimana indeks harga saham gabungan? Nah, ini lumayan ya, lumayan seru lah. Kalau hari ini dia berhasil nge-break. Jadi kemarin itu di area sini dia masih ada pantulan-pantulan kan. Ya, tapi kalau hari ini dia nge-break. Nah, break ini apa ya? Kalau teman-teman lihat berita ya, malam ini ada panggilan The Fed ke Senat ya, itu hari ini sama besok. Hari ini sama besok akan ada testimoninya The Fed di Senatnya Amerika sana. Jadi pasar pasti akan nunggu. Ini kira-kira dia akan agresif atau cuman biasa-biasa saja. Karena memang ya yang seperti yang kita udah bicarakan, antara suku bunga dengan inflasi itu sebenarnya udah cukup seimbang gitu ya. Kalau sampai dia agresif lagi, berarti kan sebenarnya ruang untuk menaikkan suku bunganya udah sangat-sangat sedikit ya. Nah, cuman ya sekarang kita tinggal mau menunggu aja ini, seberapa agresif The Fed. Ya pasar cuma menunggu itu aja. Jadi ya paling mereka pricing untuk itu. Kemudian hari ini penurunan ini diperparah oleh Astra International sama UNTR yang kemarin nge-gap ya. Karena, itu ya ngincar dividends yang tinggi itu. Nah, ini udah mulai tutupin gap. Jadi ya, kalau lihat IHSG sih masih cukup wajar ya. Cuman kalau teknikalnya untuk minor ini ada peluang untuk dia retest kembali ke bawah. Kalau teman-teman lihat daerah sini, itu juga masih ada daerah kopong kan. Nah, retestnya itu ada peluang sampai ini dulu ya, sekitar 6.660 gitu. Nah, apakah dengan begitu kita wah ini was-was ya. Teman-teman bisa lihat ya penurunan indeks hari ini, dibandingkan dengan saham-saham yang mungkin yang kita pegang, yang ada trennya atau teman-teman koleksi dalam keadaan low risk, itu masih cukup cukup bertahan kan, ya. Nah, di sini, balik lagi ya, kenapa kenapa ya, sebagai seorang trader, teman-teman butuh gitu loh tempat-tempat low risk itu. Jadi reaksi pada saat atau di tempat yang tepat. Jadi bukan asal sembarangan bereaksi tok itu. Ya, pokoknya udah ini sekarang indeks begini, oh teman-teman juga bereaksi ya sampai mungkin udah jual semuanya kayaknya udah pasti akan turun ya. Tapi penurunan indeks yang dari tanggal berapa ini? Dari 15 Februari sampai hari ini, saham yang kita pegang itu yang masih ada sentimennya, masih ada trennya, ya kemudian dia masih dalam keadaan low risk, penurunannya juga cukup terbatas kan. Ya, yang teman-teman mungkin bisa lihat kalau misalnya dilihat dari sektor-sektor yang masih murah, ya dalam tanda petik masih murah, kayak properti turunnya juga nggak banyak. Terus apa kemarin iya properti turun nggak banyak. Ya paling yang hari ini yang banyak itu adalah yang di transportasi ya. Karena memang kenaikannya juga udah cukup ini kan, cukup tinggi kan. Teman-teman bisa lihat dari sektoralnya. Non cyclical turun 0,7 ya, cyclical 0,3, energi 1,7 karena memang itu udah saham cyclical kan, itu udah trend di tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau dia turun ya sebenarnya sih sesuatu yang cukup wajar lah. Kemudian ada industri, industri itu ya apa namanya yang 2 saham tadi, si UNTR sama si Astra International itu turunnya lumayan. Jadi ya makanya membuat ya dia turunnya juga lumayan. Kemudian health ya, health masih enggak itu ya, enggak tahu kita perhatikan banget karena juga memang udah cyclical juga. Kemudian Tekno 0,71. Ini kenapa penurunannya sedikit ya? Karena memang mereka juga masih ada di daerah bawah kan, cuman menunggu sentimen saja untuk pergerakannya. Tapi ya sentimennya untuk Tekno kan belum tentu akan terjadi dalam waktu dekat. Kemudian ya kalau properti teman-teman bisa lihat turunnya 0,08 ya, karena memang belum bergerak kan properti kan. Kemudian infrastruktur. Nah, infrastruktur ini diperparah oleh saham-saham pelayaran yang memang ya paling kalau teman-teman memang mau itu kan cuma memang buat swing. Temas itu yang turun paling banyak karena memang naiknya juga udah banyak kan karena yang makanya kita bilang dia leading-nya ya, leading untuk di sektor pelayaran. Makanya kalau turunnya banyak ya wajar-wajar saja ya. Nah, itu membuat sektor infrastruktur lumayan. Finance 0,7. Nah, ini nih finance kenapa masih agak-agak tertahan? Karena memang masih ditunggu kan RUPS-nya untuk dividends-nya segala macam itu masih ditunggu. Jadi masih masih cukup inilah. Kemudian
teman-teman lihat ya, kalau memang ada potensi terjadinya koreksi pada market, memang ya big cap itu yang akan dituju duluan kan, gitu kan. Jadi ya finance itu ya cukup banyak lah ya big cap blue chip-nya kan. Kemudian transportasi, teman-teman lihat transportasi minus 2,74 ya, salah satu yang penurunan terbesarnya itu adalah di Temas. Ya, Temas itu lumayan. Temas hari ini saja turun berapa? Turun 5,4. Kayaknya sempat ARB malah ya. Ya, 5,4 kemarin ARB ya, kemudian hari ini 5,4. Jadi ya teman-teman bisa lihat lah, ini masih ARB yang 67% ya. Nah, kalau teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya itu dibuka, harusnya penurunan Temas itu bisa sekaligus ya, mungkin 10-20% gitu. Karena naiknya memang udah lumayan gede. Ya, jadi ini mumpung topiknya di sini, saya mau ingatkan sekali lagi ya, teman-teman lihat lah pentingnya risk management. Ya, pentingnya teman-teman bikin trading plan. Pentingnya teman-teman bikin yang namanya stop loss. Tahu di mana stop loss-nya. Punya setup. Jadi tahu di mana kita harus bereaksi. Ya, kayak misalnya Temas. Kan kita tidak menyarankan teman-teman masuk ke Temas kan. Kalaupun mau masuk, ada saudaranya satu yang SMDR. Ini pun cuma buat swing. Ya, kita cuma buat swing tok. Ya, dari ini lihat ya, SMDR kan masih bertahan ya, masih cukup bertahan ya. Kenapa? Karena udah koreksi duluan kan. Dia udah koreksi ya, kita masih lihat dia ada di area-area sekitar support. Terus mungkin masih nunggu itu ya, laporan RUPS-nya segala macam, nanti dividendnya seperti apa. Ini masih akan ada masih ada reaksi-reaksi sedikit-sedikit ya. Tetapi sekali lagi untuk pelayaran ini juga cyclical ya. Jadi kalau teman-teman mau ya cuma paling buat swing doang. Nah, turunnya 2,74 is wajar ya. Kemudian basic material 1,22%, 1,22. Jadi basic material ini juga sebenarnya yang kita tunggu kan. Ya, nah, penurunan basic material lihat, dia udah di daerah support lagi nih. Nah, support nanti masih akan ada penurunan sekitar berapa persen lagi? Ada sekitar hampir 2-3%-an ya untuk basic material. Tapi ini basic material, ini yang saya bilang, teman-teman kalau misalnya ngincar di basic material, berarti kan bahan-bahan mineral ya. Carilah bahan-bahan mineral yang berkaitan dengan trennya, Jadi tidak asal beli aja, karena di sini bahan mineral kan juga ada saham yang mungkin udah ketinggalan ya. Ya, oke. Nah, jadi teman-teman juga perhatikan. Tapi ini udah dikit lagi, masih ada penurunan sekitar 3% lagi. Udah mulai di daerah support. Nah, kita mau lihat nanti kalau dia mendekati daerah support, nah apa yang akan terjadi pada pergerakan harganya. Jadi price action-nya bagaimana. Jadi yang kita masih mau tunggu itu adalah reaksi candle-nya di daerah-daerah sekitar support. Ini sekarang juga ada di support di bawah nih. Di daerah atas nih. Kalau teman-teman lihat dari sektor basic material itu ada di sekitar 1190-an sampai berapa ini? Sekitar 1200. Itu sebenarnya udah daerah support. Tapi kalau lihat candle hari ini support yang minor ini kayak sepertinya akan tertembus. Jadi kita tunggunya di bawah di daerah sekitar 1150 sampai 1160. Nah, ini yang mau kita tunggu nih. Begitu dia udah di support, berarti di basic material udah ada support ya. Nah, kita tinggal lihat ke saham technical dari saham-saham yang mau kita incar. Ya, mungkin di situ ada yang berhubungan dengan tembaga lah, yang berhubungan dengan bauxite lah, yang berhubungan dengan ya trennya itulah mobil listrik ya, atau electronic vehicle-nya itu ya. Jadi itu yang mau kita tungguin nih. Kita tungguin. Koreksi pada market sekali lagi itu bukan sesuatu yang perlu teman-teman takutkan kalau teman-teman siap. Ya, kalau teman-teman siap terus habis itu ya, kalau udah siap dengan trading plan dan lain sebagainya, kan lu tahu di mana lu harus keluar. Ya, kalau udah kena itu lu keluar. Itu aja. Jadi nggak usah berargumen sama market kalau kayaknya nanti akan balik lagi bla 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 segala macam, nggak usah. Sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Ya, oke. Ini kalau untuk indeks ya paling cuma segitu doang. Nah, kemudian mungkin saya tinggal update itu adalah hari ini atau kemarin itu kan sudah mulai keluar namanya insentif
untuk motor dan mobil listrik. Yang motor mungkin udah ketahuan ya, satu unitnya itu sekitar 7 juta. Satu unit sekitar 7 juta, kemudian di tahun 2023 insentifnya hanya untuk 200.000 ya, 200.000 motor. Dan itu kelihatannya akan diperebutkan oleh 3 perusahaan tok. Ya, Sliss ya, Sliss terus habis itu Gesit, Sliss itu ya punya Sliss ya. Kemudian Gesit itu punya Wika, kemudian satunya lagi Volta. Volta itu punya NFCX ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini kita konversikan dulu ya, kita konversikan. Satu unit 7 juta, kalau misalnya 200.000 unit berarti kurang lebih di situ ada sekitar 1,4 triliun ya, 1,4 triliun, dan itu akan diperebutkan untuk saat ini karena dia mesti mengandung TKDN itu 40%. TKDN itu adalah tingkat kandungan dalam negerinya itu sekitar 40%. Nah, untuk saat ini yang memenuhi syarat itu 3 perusahaan. Sliss, Volta NFCX, kemudian satunya lagi adalah si Gesit itu punya Wika ya, Wika. Nah, kalau dari 3 ini kira-kira siapa yang paling siap? Kalau ini kita lihat dulu teknikalnya ya. Kalau lihat dari likuiditas, NFCX itu paling harus kita hindari. Kenapa? Karena secara likuiditas kita nggak bisa masuk. Ya, lot size-nya kecil-kecil. Nah, kalau lot size kecil itu lu mau masuk situ beli bisa, tetapi untuk jualnya yang susah. Ya, untuk jual yang susah. Nah, kedua itu di Wika. Gesit kan karena dia tidak IPO kan. Nah, teman-teman harus lihat Wika. Nah, kalau Wika ini sebenarnya sentimen untuk itu ya, sentimen utangnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan sentimen si Gesitnya. Kenapa? Ya, karena tadi saya bilang uangnya itu sekitar 1,4 triliun dan diperebutkan oleh 3 perusahaan. Ya, jadi buat si Wika, apakah Gesit itu apakah si Gesit atau motor listrik ini mampu untuk menggerakkan si induknya? Enggak. Kenapa? Karena uangnya kecil. Uangnya kecil. Padahal kalau teman-teman tahu ya, kalau Wika itu kan kalau sekali dapat kontrak itu udah triliun-triliunan kan, ya kan? Jadi ini nothing gitu loh, sebenarnya nggak ada apa-apanya. Maka dari itu harga sahamnya juga nggak ada apa-apa. Jadi kalau lihat dari insentif ini, maka yang teman-teman tuju itu adalah ke Sliss. Udah, itu end of that. Jadi kalau teman-teman tanya, kalau sentimen insentif motor listrik harus kemana? Ke Sliss. Kenapa Toba enggak? Karena TKDN-nya itu nggak masuk. Ya, TKDN-nya nggak masuk. Kenapa Goto nggak kena? Ya karena Goto kan sebenarnya ke Toba kan, ya yang produksi kan si Toba. Gitu. Jadi yang paling bisa kena efek untuk si insentif ini adalah Sliss. Nah, jeleknya adalah secara fundamental kita melihat memang Sliss itu ada dalam tanda petik ada masalah ya. Kenapa ada masalah? Teman-teman bisa lihat teknikalnya saja. Itu dia sempat bercokol di 10.000. Harganya loh ya, harganya sempat bercokol di 14.000 malah, hampir 15.000 ya. Oke. Nah, kemudian terjun bebas. Terjun bebasnya itu dalam waktu 2 bulan, 2-3 bulan lah. Ya, 2-3 bulan. Nah, itu kan sebenarnya harus ada something yang teman-teman curigai. Walaupun kalau lihat dari indeks rasio-rasio fundamentalnya kok kayak cukup menarik. Ya, kok kayak cukup menarik. Yang jelek dari Sliss itu adalah cash flow-nya itu negatif. Saat ini cash flow-nya negatif. Ya, cash flow negatif artinya ekspansinya. Gimana dia mau melakukan ekspansi? Apa yang mau dia lakukan? Right issue? Belum ada corporate action apapun yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Kelihatannya memang seperti itu. Ya, berarti teman-teman ya, kalau lihat dari perusahaannya sendiri kayaknya adem ayem aja gitu. Adem ayem ya, nggak ada corporate action, nggak ada ekspansi yang sifatnya berlebihan. Ya, jadi ya teman-teman ya kalau misalnya seperti itu, saran kita adalah teman-teman hanya buy berdasarkan technical saja. Ya, buy berdasarkan technical saja. Nah, ya lebihnya itu ya kita nggak bisa ngelihat apa-apa dari si Sliss. Memang kalau lihat tadi uangnya kan berarti sekitar 1,4 triliun ya. Kita ngomong 1,4 triliun dan kalau dibagi rata berarti Sliss itu akan mungkin ya kalau 1,4 itu kalau dibagi 3 berarti kan kurang lebih sekitar 400 M-an gitu ya. 400 M. Nah, kalau seandainya Sliss bisa dapat segitu, teman-teman tahu nggak? Sales-nya atau penjualannya Sliss di tahun lalu itu nggak sampai segitu.
Kalau saya tidak salah ingat ya itu sekitar 300, nggak, malah nggak sampai 300 miliar. Nanti teman-teman cek deh. Jadi artinya kalau dia sampai berhasil mendapatkan insentif itu cukup gede. Ya cukup besar untuk pemasukannya si sales sendiri, cukup gede. Nah, itu bisa turn around apa enggak? Kalau secara teknikal reward-nya memang gede banget si sales ini. Reward-nya, tapi teknikal loh ya. Saya bicara mengenai teknikal dulu ya. Di sini reward-nya gede. Ya, reward-nya gede sekali. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin akan lihat di Q1 itu berarti kan sebentar lagi ya Q1 akan keluar tuh laporan keuangan. Nah, teman-teman cek kira-kira sis gimana? Kamu harus pantau karena kalau teman-teman mau mendapatkan reward yang segede gini, itu tidak akan berlangsung dalam waktu dekat karena turunnya itu jauh lebih cepat dibandingkan naiknya. Ya, karena turunnya itu pasti ada gaya gravitasi ya kan. Kalau naiknya itu pasti tetap akan ditarik oleh gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu apa sih? Kalau di trading itu gaya gravitasi itu ya mereka yang kira-kira nyangkut di atas itu berapa banyak. Ya kan ngarapin dong harganya itu balik lagi ke sana kan. Begitu BEP mereka udah mau coba keluar. Kenapa? Karena nyangkutnya mereka itu udah cukup lama. Itu dari Agustus 2021. Berarti udah hampir 2 tahunan. Nah, teman-teman kalau masih ada yang nyangkut di SIS coba bisa nanti komen-komen ya. Ya. Nah, kalau lihat teknikal, makanya saya tekankan teknikalnya Slis, teman-teman bisa melakukan cicilan lah ya di situ karena dia cukup low risk, rewardnya cukup gede, ya. Tetapi ini teman-teman harus pantau. Artinya di setiap Q-nya itu gimana, penjualannya gimana, terus habis itu bagaimana dengan perubahan pada fundamentalnya. Jadi kalau dia semakin berubah, ya otomatis akan ada pergerakan harga terus ke atas. Gitu ya. Kenapa? Karena ingat pergerakan harga itu cuma disebabkan oleh dua sebab kan ya. Dua sebab, satu karena kejutan ya, kalau kejutan kita nggak bisa antisipasi apapun ya. Jadi kejutan ya memang karena terkejut kan ya, mungkin tiba-tiba kedapatan diguyur oleh likuiditas yang begitu besarnya ya, akhirnya dia terkejut gitu ya, naik begitu tingginya tanpa sebab, tanpa apa-apa. Nah, baru kemudian kita tahu sebabnya. Itu nggak mungkin kita bisa antisipasi. Nah, yang kedua itu adalah karena apa? Karena dia antisipasi terhadap perubahan pada fundamentalnya. Nah, ini yang mau kita lihat. Antisipasi terhadap perubahan pada fundamentalnya. Terjadi nggak di selis? Kalau terjadi, otomatis harganya akan naik kelas terus. Ya. Nah, jadi mau nggak mau teman-teman pantau. Jadi ini ya kalau teman-teman lihat itu paling untuk position trading. Seandainya loh ya, ini dalam tanda petik lagi saya harus tekankan garis bawahi kalau terjadi perubahan pada fundamentalnya. Karena ada uang yang lumayan gede. Karena dari ini kan, dari insentif kan, itu mengalahkan salesnya dia di tahun lalu. Kalau seandainya itu dibagi 3 sekalipun. Ya, dibagi 3. Saya nggak tahu pasarannya untuk motor listrik bagaimana, teman-teman mungkin bisa melakukan research untuk itu ya. Teman-teman bisa research ya. Tapi saya kalau misalnya lihat dari ini uangnya, ya uang kecil sih sebenarnya. Maksudnya uang kecil untuk mereka loh ya. Kalau 100 M, 1 triliun ya gede lah buat kita kan. Tapi uang kecil sebenarnya untuk perusahaan ini. Gitu. Tapi apakah dia bisa turn around? Nah, itu teman-teman harus update Q ke Q-nya. Nah, sembari update, teman-teman ikutin apa namanya? Ikutin teknikalnya. Oh iya, makanya itu kalau dibilang karakternya jelek ya iya. Kalau enggak, dia nggak mungkin terjun bebas dari dari 14.000 ini ke bawah. Itu udah pasti. Ya, nah cuman ini kan kita kebetulan ada sentimen dan nggak ada yang lain. Kita nggak bisa pilih yang lain. NFCX itu nggak liquid gitu ceritanya. NFCX itu nggak liquid. NSCF itu sebenarnya induknya juga bermasalah kan, tapi nggak tahu pengaruh ke anak-anaknya seperti apa. Ya. Nah, yang sebenarnya yang mungkin yang lebih make sense untuk teman-teman kejar itu Toba. Tapi Toba kandungan untuk motor listriknya itu tidak besar. Ya, tidak besar. Apakah Toba itu nanti akhirnya ngincar mobil atau gimana kita nggak tahu. Tapi teman-teman tinggal ikutin aja. Kemudian kalau Toba itu mungkin akan ada penurunan pada sales segala macam ya. Kenapa? Karena batu baranya kan turun. Habis ya. Kemudian
PLTU ya, PLTU yang di daerah Sumatera itu juga baru akan beroperasi tahun ini. Itu pun sebenarnya tidak akan nyumbang terlalu gede-gede banget gitu untuk si Tobanya. Jadi ya pilihannya kalau teman-teman mau lihat ada pergerakan ya di Swiss kalau untuk yang sentimen tersebut ya. Oh, ada rencana right issue untuk Swiss, tapi nggak ada standby buyer. Nah, itu kan sebenarnya masalah juga ya. Ya, sementara pemilik sudah mengatakan tidak akan mengambil bagian dalam corporate action itu. Nah, coba bayangkan ini sebenarnya udah cukup aneh lah ya. Dia melakukan corporate actions tapi tidak ada standby buyer, terus ownernya tidak mau ngambil bagian di situ. Aduh, gimana ya? Kalau saya boleh katakan gini ya, ini cukup terang banget mengatakan bahwa ini ada prospek yang sangat bagus nih. Ya, kalau teman-teman jadi owner dari perusahaan tersebut ya, ini ada prospek bagus banget. Lu cover nggak? Lu mau ngambil bagian dari apa namanya dari prospek yang bagus itu nggak? Pasti mau kalau kita sebagai owner, ya kan? Nah ini yang terjadi adalah pemiliknya nggak mau. Nah itu pun sudah menjadi sebuah sinyal bahwa ya paling kita cuma bisa itu ya trading berdasarkan teknikal saja. Nah habis itu teman-teman tinggal update perubahan pada fundamentalnya. Itu apakah prospek motor listrik itu tidak sebagus yang diperkirakan oleh ownernya sampai dia nggak mau ikut bagian dalam right issue itu, sampai dia tidak mau nanamin modal lagi, atau jangan-jangan dia nggak punya uang lagi gitu. Ini nggak punya uang lagi. Nah itu teman-teman cross check aja. Kalau lihat dari teknikalnya sih memang tidak terlalu menyenangkan. Maksudnya turun dari 14.000 sampai ke bawah. Dan saya udah katakan berkali-kali ya. Tetapi kalau dari sentimen motor listrik itu, yang paling bisa kita price ini itu adalah si Swiss ini. Ya, nah tetapi teman-teman juga harus ingat, kalau untuk motor listrik saya tidak terlalu tertarik karena uang gedenya nggak di sini. Ya, uang gedenya ada di mobil. Uang gedenya justru ada di mobil. Karena kebutuhan untuk pembangunan itu ya untuk mobilnya itu dibutuhkan banyak sekali. Banyak sekali dan melibatkan banyak hal. Salah satunya adalah si DRMA. Tapi kalau teman-teman cuma mau dapetin ini ya sentimen untuk sementara buat trading segala macam ya. Karena indeksnya kan begitu ya. Ya itu mau nggak mau teman-teman ya cuma bisa pilih Swiss aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah ngelihat kayak gitu, kayaknya udahlah, gue nggak menarik, apalagi dengan indeks seperti itu ya sudah, sementara keep cash aja dulu sampai dia udah mulai memperlihatkan ada sinyal untuk itu ya, untuk kita masuk lagi, baru kita masuk lagi. Gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, kenapa kita lihat ke mobil ya, ini juga sudah kita bicarakan di awal tahun kan. Memang electronic vehicle tahun ini adalah tahunnya dia ya, di mana pabriknya udah mulai. Kemudian tahun ini juga, kalau beberapa tahun kemarin itu sudah ini ya, sudah nikel udah. Kemudian tahun ini akan mulai tembaga, bauksit, jangan-jangan emas. Gitu kan? Jadi tahun ini pasti akan digenjot plus tahun depan di 2024. Nah, tahun ini udah mulai keluar insentif kan untuk mobil listrik. Jadi udah mulai ada kebijakan pemerintah yang ke situ. Jadi trennya itu sedang dibangun gitu loh. Trennya itu sedang dibangun. Nah, kita mau melihat di teknikalnya di mana kita masuk. Jadi harga terbaik kita masuk. Jadi jangan sampai ketinggalan di situ. Kayak contoh misalnya kayak DRMA. DRMA ini kan sebenarnya adalah salah satu supplier kan. Supplier suku cadang untuk salah satu merek mobil listrik, Hyundai kalau nggak salah. Ya, Hyundai itu menggunakan si DRMA. Jadi kalau insentifnya sudah mulai, dia sebenarnya hari ini kan tersengat karena insentif itu kan. Nah, ini sekarang udah di daerah resisten. Kalau dibilang trading plan, ini saya udah TP. Ya, saya udah TP. Nah, sekarang apa yang kita mau lakukan? Saya sebenarnya adalah kalau pergerakan harga yang sehat, dia harusnya melakukan swing. Ada swing low-nya. Ya, pada saat dia swing low, nah itu adalah kesempatan buat kita buat collect lagi. Nah, harapan saya adalah swing low-nya ke arah sini, ke arah sekitar 720. Ya, swing low, habis itu baru kita ambil naik. Ini harapan. Ya, harapan.
Nah, skenario kedua untuk si DRMA itu bisa saja dia nge-base. Ya, setelah dia break, dia nge-base, jadi nge-build up di atas. Itu akan jauh lebih enak. Itu akan jauh lebih baik untuk pergerakan harga ke atasnya. Kenapa seringkali kan ditanyakan, kenapa dibutuhkan base? Agar kita bisa tahu di mana kita harus taruh stop loss-nya. Nah, kalau ini balik ke pertanyaan Bu Ira ya. ARB kembali ke simetris itu setelah tanggal 3 April kan. What should I do? Yang paling penting adalah lu tahu di mana risk management lu. Position sizing, risk per trade, risk reward ratio. Itu adalah cikal bakal penyelamat lu. Gitu. Makanya saya tekankan di situ. Mungkin pada saat ARB cuma 6%, 7% gitu ya. Risk management nggak usah dipikirin. Nah, ini udah balik nanti ke maksimal 35%. Lu akan lihat risk management itu berguna apa enggak. Itu yang saya bilang. Kalau teman-teman mungkin lihat di Bursa Efek Indonesia ya, ini sebenarnya masih cukup berpihak pada retail. Kenapa? Karena dibatasi ARA 35, ARB 35 maksimal. Ya, maksimal. Nah, teman-teman kalau misalnya balik ke forex, ke kripto ya, atau di US market segala macam, itu nggak ada istilahnya ARA dan ARB. Lu mau naik 100% silakan naik 100%. Lu mau turun 100% silakan turun 100%. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya lu depend dong. Jadi gini loh, jangan selalu berharap bahwa otoritas itu untuk nolong kita. Itu nggak bisa. Lu yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang lu lakukan. Apa yang gua harus lakukan? Ya gua harus melindungi modal gua. Maka dari itu banyak quote kan yang mengatakan kan, kalau lu mau survive, kalau lu mau menghasilkan sebagai seorang trader, yang pertama yang harus lakukan adalah lu harus tahu bagaimana melindungi modal lu. Gitu. Karena apa? Analisa kita tidak bisa 100% loh benar. Kalau 100% benar, kita nggak perlu risk management. Buat apa? Gitu kan? Kalau 100% benar, udah banyak sekali orang yang kaya raya. Nggak usah pusing mau belajar ini, mau lihat teknikal apa, nggak usah pusing. Kenapa? Lu tahu gitu ya, bagaimana masuk, kemudian lu jualnya di mana. Persis sama dengan pergerakan harganya. Kan nggak ada ya, nggak ada yang jadi tukang ramal seperti itu. Even seorang tukang ramal pun tidak bisa meramalkan kemana harganya akan melabuh, kemana harganya itu akan di situ, gitu. Kalau enggak ya tukang ramal itu pasti akan jauh lebih kaya daripada kita. Ini ngapain dia buka praktek ramal gitu ya? Kalau dia bisa itu, lu beli aja DRMA 600 ya, terus lu jual pada tanggal 7 Maret di 845. Ya kalau dia bisa meramalkan itu ya otomatis dia jauh lebih kaya kan. Tidak ada masalahnya. Karena tidak ada itulah berarti kita sebenarnya punya apa yang kita analisa itu punya potensi terjadi loss, terjadi sebaliknya. Ada potensi seperti itu. Karena itulah kita lindungi. Kita lindungi ya dengan stop loss. Itu apa ya, saya udah keluar-keluar. Nah, ini mungkin nanti akan jauh lebih ini ya, jauh lebih berasa. Benar nggak sih risk management itu penting? Dulu dengan adanya risk management, walaupun lu kalah, anggaplah lu kalah 7 kali sekalipun dalam 10 transaksi. Setiap transaksi lu kalah berapa? Lu kalah 1%. 1% dari modal ya, bukan 1% dari ini ya transaksi lu ya. 1% dari modal lu 7 kali 7% kan. Tetapi dalam 3 kali transaksi lu bisa dapat nih misalnya 3% lah, nggak usah gede-gede. Tambahan 3% dari modal, tambahan 5% dari modal, atau jangan-jangan lu dapat big win 10% dari modal. 7% itu ada artinya? Nggak ada. Jadi walaupun lu lebih banyak kalah, hanya dengan beberapa kali kemenangan besar itu kekalahan itu sudah bisa berhasil ditutupin. Yang jadi masalah kita adalah mindset kita loh selalu dibalik. Kita kan seringkali berpikir ya kalau gua stop loss nanti dia naik. Ya stop loss dia naik, stop loss dia naik. Ya, jadi akhirnya apa? Ya lu berpikir bahwa oh jangan di stop loss, nanti dia turun nanti dia akan naik lagi. Bukannya dievaluasi, gue masuknya di mana? Makanya kena stop loss melulu.
Gue reaksinya di mana? Contoh misalnya kayak DRMA. Gue reaksi di 845. Ya jelas lu akan kena stop loss terus. Kenapa? Lu mau taruh stop loss di mana? Ya udah pasti stop loss-nya ada yang kuatnya itu ada di 550. Masa lu taruh stop loss di bawah situ? Nggak mungkin kan? Lu pasti nanti dia turun 2-3% aja lu udah kabur. Makanya kenapa akhirnya sering kali stop loss itu lu kena. Lu evaluasi itu. Bukannya malah akhirnya menghapus yang namanya stop loss, cut loss itu lu hapus. Bukan. Lu evaluasi setup lu. Gue masuknya benar gak sih? Atau jangan-jangan pada saat sahamnya sedang lari, lagi tegang gitu, lagi expansions gitu ya. Nah, itu saatnya lu masuk. Nah, kalau udah kayak gitu lu evaluasi. Gitu. Jadi bukan menyalahkan risk manajemennya. Risk manajemennya itu nggak masalah. Kalau lu punya setup dan lu bisa ngelihat di mana kondisi low risknya. Lu reaksi lu di mana. Itu yang paling penting gitu loh. Setup itu sebenarnya menolong kita mengurangi resiko. Ya, mengurangi resiko. Karena itulah kita butuh setup-setup yang low risk gitu loh. Setup yang low risk, makanya ada top to down analysis lah. Kenapa sih kita sampai capek-capek ngelihat sektoral, habis itu baru ngelihat sampai ke technical per sahamnya. Itu bagian dari risk management. Lu kalau enggak, lu masuk ya seenak jidat lu ya, kayak misalnya DRMA bagus. Lu masuk di sini. Ya lu masuk, terus habis itu udah turun. 845 turun sampai 700, turun sampai 600. Ya, waduh, itu udah turun berapa puluh persen gitu kan. Nah, akhirnya lu cut loss. Lu cut loss habis itu dia naik. Kenapa? Karena disupport. Ya udah disupport, memang udah di swing low-nya, dia udah dapat swing low-nya, kemudian dia naik. Gitu. Nah, pada saat dia naik, lu berpikir bahwa oh kalau gitu gue tunggu lagi lah di bawah. Dia nggak pernah turun di bawah. Nah, begitu lu nggak pernah turun di bawah, nah lu ambil aksi gimana? Hajar saja. Ya hajar, ternyata dia balik lagi ke 845, bikin double top turun lagi. Itu mindset itu kan ya. Ya, mindset yang salah terus diaminkan oleh banyak sekali retail ya, terus habis itu lu ikutin. Gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya ya kita ya bolak-balik akan loss terus. Gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya saya ulangi lagi. Satu, lu harus punya setup. Ya, ada 3 pilar kan di situ kan kalau dalam trading 3 pilarnya ya. Satu, teman-teman, lu mesti punya setup, lu mesti tahu technical. Yes, udah. Ya, lu udah mesti punya tahu technical. Jadi dengan technical lu punya trading system. Lu tahu di mana lu masuk. Masuk di tempat yang punya value. Area yang kita sebut sebagai area of value. Ada teman-teman masih ingat ya tim framework trading system kita. Lu tahu trendnya, lu tahu entry triggernya, lu tahu triggernya, lu tahu area of value-nya, baru habis itu lu money management sama risk management. Ya, jadi lu reaksinya di mana? Reaksi pada area-area yang ada nilainya. Ya, ada nilainya. Itu technical. Itu technical. Jadi lu cari di mana area ada nilainya, gua ikut. Ya, jadi bukan asal saham itu lari, saham itu arah, gua masuk, besok dia akan arah. Ya belum nggak bisa. Gitu. Artinya lu harus tahu area value-nya itu di mana, yang ada nilainya. Nah, lu reaksi di situ. Ya, lu reaksi di situ. Itu satu ya, technical. Kedua, lu bangun tetap dibangun ya. Walaupun lu menguasai technical, lu tahu A sampai Z tentang technical, kita nggak bisa 100% tahu kita benar. Ya kita nggak bisa tahu kita benar di situ. Ya karena itulah kita butuh namanya risk sama money management. Ya ini kan udah kita ulangi ya. Risk dan money management ini hanya untuk memastikan kalau resiko yang kita resikokan itu kecil. Ya resiko yang kita resikokan itu kecil, makanya di situ kita bikin yang namanya position sizing. Nggak ada istilahnya, oh gue suka dengan 100 lot, gue suka dengan 1000 lot. Gue suka dengan 10.000 lot. Nggak ada istilah kayak gitu. Lu hitung. Ya. Nah, position sizing lu berapa? Jadi kalau gue masuk dengan harga segini, dengan lot segini, kalau dia kena area stop loss gue tahu berapa persen kerugian gue atau modal gue hilang. Ya, modal yang kita berapa risk yang kita sarankan? 1%. Risk per trade namanya. 1% dari modal kita.
Nah, untuk bisa lu dapetin 1% dalam setiap kali transaksi, lu butuh yang namanya position sizing. Ya, butuh namanya position sizing. Menghitung jumlah lot yang boleh gue beli. Ya, nah itu aturan. Itu aturan, nggak bisa seenak jidat lu gitu. Kalau misalnya lu mau disiplin dan akhirnya survive di trading. Oke? Nah, yang ketiga adalah soal mindset. Soal psikologi. Soal mindset, soal psikologi. Jadi kalau lu udah punya setup yang low risk, lu tahu di mana lu harus masuk, area-area yang ada nilainya, nah berarti lu mau nggak mau lu tunggu situ. Ya lu tunggu situ. Nah seringkali apa yang terjadi? Hah, kok orang itu udah bilang, oke, ini kok ini, sini kok ini, sini gitu kan. Harganya belum sampai ke situ, lu udah masuk duluan. Ya lu udah masuk duluan, lu masuk. Ternyata dia sampai ke area value-nya lu. Nah, pada saat dia sampai ke area value-nya lu udah nggak punya uang untuk melakukan mungkin top up segala macam kan? Lu udah nggak bisa lagi. Bahkan jangan-jangan ya pada saat orang sedang ribut-ributnya, dia cuma mantul sebentar doang. Kemudian turun lagi sampai ke area value lu. Disiplinnya itu lu yang nggak ada. Ya, makanya orang bilang kan, teman-teman mungkin bisa lihat ada quote mengatakan begini, kalau teman-teman trading, 80%-nya itu adalah menunggu. Sisanya 20% ngapain? Lu analisa, lu research, lu buy, dan lu sell. Itu doang. Sisanya apa? Menunggu. Nah, lu tahu kan area value-nya. Misalnya contoh DRMA. Gue tahu area value-nya di mana. Itu pada saat dia ngebreak resisten atau dia turun kembali cari swing low. Ah, swing low-nya itu di mana? Area value-nya gue mau cari. Berarti gue tunggu di situ. Ya gue tunggu di daerah situ. Contoh misalnya kayak UNTR atau Astra Internasional. Kan ada gap ya. Nah kalau gap kan mungkin teman-teman udah lebih familiar lah ya. Gue tunggu apa? Tunggu gapnya ketutup. Baru gue masuk. Tapi cuma buat swing doang ya. Bukan cari dividends ya. Itu aja lu nggak sabar menunggu. Lu merasa bahwa ya kalau dia turun ke bawah situ. Ya kalau dia turun ke bawah situ. Itu rasanya tidak mungkin. Orang-orang semua akan tertarik dengan dividends ya. Yang tertarik sama dividen itu siapa? Yang tertarik sama dividen itu adalah retail. Sedangkan kalau investor, memang dia hidup dari dividen kan? Dia udah di dalamnya dan dia tidak akan keluar. Gitu. Nah, kalau lu tahu yang tertarik sama dividen adalah retail, masa lu ikutin retail buat apa? Jadi ini loh, si kuntul ikut kuntul ya itu kejebur bareng-bareng. Gitu. Harusnya kita lakukan apa? Ikut gajah. Gajah mengincar dividen nggak? Enggak. Kalaupun dia ngincar dividen, lu udah pasti kalah. Ya, lu lihat dong pengalaman bagaimana dividen hunter. Ya, bagaimana dividen hunter. Itu saja adalah bagian dari risk management. Ya, bagian dari money management. Kenapa kita tidak ngejar dividen? Karena dalam sejarah ya, sejarah dividen, berapa banyak sih lu bisa dapat dividen plus capital gain? Berapa banyak? Lu hitung deh, lu catat. Nah, kalau lu udah lihat, ya ampun, historinya adalah hampir tidak mungkin gue dapat dividen plus capital gain. Sebagai trader ya, bukan sebagai investor. Hampir tidak mungkin. Ya kalau tidak mungkin, ngapain lu ada di situ? Ngapain lu kejar dengan hal-hal kayak gitu? Gitu kan? Nah, lu hindarin dong. Jangan ngomong dividen. Saat perusahaan mau melakukan corporate action aja, kita nggak mau ikut tuh. Kita tunggu sampai corporate action-nya selesai baru kita analisa. Kenapa coba? Ya, karena terlalu banyak intrik dan euforia yang diciptakan pada saat corporate action itu. Sama halnya dengan di forex. Kalau teman-teman lihat forex ya, pada saat dia menjelang ada data-data penting akan keluar, harganya volatile banget. Apa yang kita lakukan? Ya kita tunggu bagaimana hasilnya. Baru nanti kita lihat, sih ada nggak area-area yang bisa kita masuk. Baru kita masuk. Kalau enggak, teman-teman bisa lihat ya, Pak Peter bilang itu samurainya itu panjang-panjang. Ya, itu sebabnya teman-teman kalau mau bangun psikologi, mau bangun mental, mau bangun risk management, money management segala macam, saya ajak teman-teman ke forex. Ya ini bukan untuk mencemplungkan teman-teman ke tempat yang beresiko ya, enggak.
Yang penting teman-teman tahu loh, di forex itu ada leverage apa segala macam. Lu tahu maka resiko lu menjadi kecil. Tapi kalau lu nggak tahu ya pasti resiko akan gede. Apa yang kita lakukan di situ? Uang kecil. Yang kita lakukan tujuannya adalah untuk membangun psikologi, membangun mental. Penting nggak sih disiplin itu? Penting nggak disiplin itu? Penting nggak sih risk management? Penting nggak gue mesti hitung jumlah lot? Penting nggak gue mesti punya namanya risk per trade? Risk ratio gue tahu di mana stop loss gue, di mana TP gue tahu itu semua. Penting nggak? Ya kalau lu tahu itu semua penting, ya nanti lu akan ngerasain bagaimana kita masuk uang kecil bisa dalam waktu singkat juga habis uangnya. Ya nah, lu lihat dan lu perbaiki. Oh, ternyata penting banget ya. Nah, sekarang mulai lu bangun disiplin lu. Bangunan disiplin, mental risk management itu di forex itu ya the best. Lu nggak punya dua hal ini, lu cuma tahu tentang technical, nggak ada gunanya. Habis, hancur lu. Ya kenapa? Karena saya juga ngalamin itu. Tahu technical doang, tapi nggak mau lo yang namanya risk, apa segala macam. Oh, boy, udah nggak mau tahu lah. Gue tahu, gue kan paling cuma ngambil itu 1%. Gue ngapain belajar begituan kan? Lu coba aja, ngambil 1%, turunnya jebret, udah selesai. Gitu. Sama halnya dengan di saham ya. Mungkin teman-teman lihat oh ada scalper segala macam. Nanti dia bisa kaya raya loh scalper itu. Tanya scalper yang benar ya. Dia pakai nggak risk management? Dia pakai nggak money management? Tanya scalper yang benar. Oke? Ya, nah ini ada beberapa yang saya lihat ya. Kalau dia scalping, ini kita bicara retail ya. Itu dia scalping. Tahu nggak modal mereka berapa? Saya nggak tahu teman-teman ada yang scalping nggak di sini. Nanti kalau yang ada scalping, coba lihat ya. Kita survei sekalian. Itu cuma 5-10 lot. Ya 5-10 lot, maksimal 100 lot. Menurut saya ya, kalau teman-teman punya uang segitu, 5-10 lot sampai 100 lot, jangan jadi scalper deh di saham. Di saham, uang lu itu nggak ada gunanya. Terlalu kecil. Ya, terlalu kecil. Sorry to say, saya bukan menyombongkan apapun ya. Terlalu kecil, jadi nggak ada artinya. Sedangkan tujuan lu untuk scalping adalah lu mau menjadi cepat kaya. Itu nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Ya ini makanya tadi saya sempat itu ya bincang-bincang sama teman. Kenapa sih orang itu harus kaya itu harus berproses gitu? Nggak bisa langsung tiba-tiba kaya. Ya itu sebuah diskusi yang cukup menarik sih. Ya menurut saya orang itu kalau kaya dia kalau dia berproses maka dia akan tetap kaya. Dia akan tetap kaya. Kenapa? Karena setiap orang ada fase yang namanya noraknya. Ada fase di mana dia norak. Saya ambil contoh ya. Kalau misalnya teman-teman dilahirkan di keluarga yang sudah berada, memang sudah dari dulu dia sudah itu ya mapan ya. Teman-teman mungkin melihat orang pakai mobil segala macam, itu enggak SMA udah pakai mobil atau SMP udah pakai mobil. Itu enggak timbul kayak wow keren banget segala. Dia biasa aja. Gitu dia biasa aja gitu. Nah, tetapi orang yang dulunya dari bawah terus tiba-tiba menjadi kaya. Nah, pada saat dia punya uang, dia akan masuk ke dalam fase yang satu fase namanya fase norak gitu. Fase norak dia mesti expose, dia mesti flexing ya kayak sekarang ya namanya flexing segala macam kan. Dia mesti nunjukin itu. Ya ini mesti tunjukin. Ya ini kalau bilang ya, kalau teman-teman pernah digaji 5 juta, ya 5 juta, terus pengeluaran teman-teman berapa? 3 juta misalnya. Ya, pengeluaran teman-teman 3 juta, 5 juta, 2 juta teman-teman ambil ya. Ya untuk ya mungkin investasi apa-apa. Tiba-tiba 5 juta ini teman-teman dapat kenaikan gaji 10 juta. Pertanyaan saya simpel doang. Yang naik itu apa? Selain gaji. Yang naik itu adalah pengeluaran kita. Di situ fase norak kita mulai terjadi. Oh, gaji gue 10 juta. Dia akan berpikir terus ya, setiap bulan dia akan dapat rutin 10 juta. Nah, udah sekarang kita mulai dulu dah foya-foya. Maksudnya bukan foya-foya. Gue habis naik gaji nih, ayo mulai ini, traktir ini. Wow, mulai fase norak ya. Bulan berikutnya, benar dia masih ada 10 juta lagi kan. Nah, tetap pengeluarannya tadinya 3 juta, naik jadi 8 juta.
Ya 8 juta. Tiba-tiba kalau dia dipecat, ini 8 jutanya susah banget turun loh. Ya 8 jutanya susah banget turun. Kenapa? Karena gaya lu itu sudah di atas. Lu turunin gaya ini udah susah sekali. Nah, betul. Ya teman-teman bisa mendapatkan kayak misalnya teman-teman lihat ya, pemenang-pemenang lotre yang tiba-tiba wah dapat uang gede. Lihat deh, itu berapa lama kemudian habis itu dia tetap kaya nggak? Enggak. Kenapa itu terjadi? Ya, kenapa itu terjadi? Karena lu pada saat dapat uang besar itu, lu nggak siap dengan skill lu. Lu nggak siap dengan kemampuan lu untuk mengelola uang tersebut. Karena itulah akhirnya apa? Lu mulai norak, lu mulai flexing kemana-mana. Kalau flexingnya ya, ini istilah orang OKB kan, orang kaya baru ya. Kalau dia bisa pemasukannya masih bisa stabil untuk bertahun-tahun, ini lama-lama dia bosen untuk melakukan flexing. Ya dia bosen untuk melakukan flexing. Kenapa? Karena menurut dia, udah norak banget ya. Karena dia udah biasa di situ. Dia udah biasa di situ. Jadi kalau misalnya lihat orang, oh ya udah orang kaya baru gitu. Udah, jadi wajar mereka baru mulai. Ya, baru mulai. Makanya kalau misalnya mau kaya, kayaknya pelan-pelan. Ya, kayak pelan-pelan. Kalau teman-teman nggak mau pelan-pelan, maka teman-teman harus belajar untuk meningkatkan kemampuan lu mengelola uang. Sehingga pada saat kekayaan itu datang, ya kekayaan lu bisa mengelolanya. Ya, makanya lu bisa tetap menjadi kaya. Ya, lu bisa lihat lah. Teman-teman bisa lihat ya, kayak misalnya dulu bagaimana Sudono Salim atau Prayo Pangestu segala macam ya, bagaimana mereka meniti sampai hari ini. Lu lihat deh, dia tetap menjadi humble orang-orang yang ya memang dari bawah gitu loh. Kayak teman-teman lihat ya Budi Hartono segala macam masih makan di pinggir jalan. Kenapa mereka lakukan itu? Ya karena nothing gitu loh. Apa yang mau dibanggakan lagi? Gitu kan? Ya mereka udah tinggal berproses agar keturunannya bisa nerusin, kayak gitu aja. Jadi kemampuan itu diturunkan ke mereka. Nah, yang itu ya makanya ya kalau lihat dari yang sekarang lagi viral orang pajak segala macam, ya itu karena itu fase noraknya. Fase noraknya, tapi begitu itu noraknya udah kelar, ya dan pemasukannya masih tetap segitu, atau lihat deh dia biasa aja. Gitu karena udah bosen. Ini mungkin ya ini bukan itu ya, bukan bermaksud untuk flexing ya. Kayak teman-teman itu ya ada yang ngomong, lu naik bisnis kelas, pasti dari sini. Teman-teman tahu nggak untuk bisnis kelas mungkin teman-teman pikir wah itu harganya selangit ya. Lu bisa cari harga yang murah. Lu kalau nggak tahu bagaimana cara mencari tiket untuk bisnis kelas yang murah, lu kasih tahu gua, DM gua aja. Gua kasih tahu. Ya, lu bisa melakukannya dan bukan berarti lu duduk bisnis kelas maka akhirnya lu punya kebanggaan untuk gimana. Enggak juga. Setelah lu tahu itu, udah biasa aja. Sama aja, cuma bedanya kursi lebih gede aja. Gitu sama pramugarinya lebih ramah. Sudah selesai. Sisanya yang lain nggak ada. Gitu, nothing yang nggak ada sesuatu yang perlu lu banggakan. Gitu ya, paling lu cuma perlu coba aja. Nah, setelah lu coba, lah cuma begitu doang. Gitu. Nah, setelahnya udah lu akan jadi santai. Fase norak lu akan selesai. Oke? Nah, jadi ya balik lagi ke tadi. Kalau lu scalping dengan modal cuma segitu ya dengan modal 5 lot, 10 lot, 100 lot, uang lu kecil gitu loh di bursa. Ya, di bursa itu uang lu kecil. Ya, lebih baik lu pakai uang itu di forex. Oh, itu tuh berarti banget kalau di forex. Kenapa ya? Karena forex itu mulai dari $10. Ya, $10 untuk 0,01 atau microlotnya. Ya, dan terus habis itu lu mau cari beggar-beggaran bisa lu banyak. Ya, jadi makanya saya sering bilang kan, teman-teman kalau mau bilang, oh gue dapat beggar, di orang forex setiap hari dapat beggar. Ya kenapa? Kalau $10 dia bisa dapat $10 juga keuntungannya. Ya, dia punya $100 dia bisa dapat $100 juga keuntungannya. Gitu. Nah, uang lu yang kecil begitu di forex itu jadi ada artinya. Kenapa? Karena ada leverage di situ. Ya, ada leverage. Nah, kalau lu scalping di situ jauh lebih baik. Ya, itu menurut saya. Ya, jauh lebih baik. Nah, habis itu dulu di situ lu belajar dengan uang kecil lu belajar. Risk management, psikologi, mental lu. Nggak apa-apa lu habiskan uang kecil lu. Mental lu habiskan di situ. Ya, tapi yang lu harus latih adalah
mental lu harus dapat, psikologi lu harus dapat, risk management lu harus dapat. Lu harus pentingkan itu. Jadi kita buang uang di sana bukan untuk bukan untuk sesuatu yang nggak ada hasilnya lu. Lu buang uang di forex untuk belajar psikologi. Karena kalau menurut saya, psikologi lu belajar di saham nggak ada. Saya mau ngomong sampai berbusa-busa, sampai itu ya, nggak ada gunanya. Kenapa? Nggak dapat psikologinya. Kenapa? Lu tradingnya daily. Hari ini lu berasa, nanti seminggu lagi lu udah lupa gitu loh. Oh, gua kemarin pernah loss tuh 30 juta. Nggak ada, udah nggak ada rasa gitu. Tapi forex ya, di forex karena kita pakai time frame yang kecil, lu punishment-nya sama reward-nya langsung dirasakan saat itu juga. Lu begitu keluar dari disiplin lu, habis langsung kena. Dia langsung di punishment. Nah, ya, nih yang terkenal di IDX Raja Scalping dengan aturan cut loss 1%. Apakah iya punya modal puluhan juta? Oh, itu mesti tanya. Tapi yang saya bilang ya, lu mau di trading di style apapun, di gaya apapun, ya, gaya apapun, lu tetap harus dapat 3 pilar itu. Yang pasti itu 3 pilar itu. Saya mau tekankan di situ. 3 pilar tadi, ya. Jadi teman-teman harus lengkapin. Risk management itu adalah sesuatu yang paling penting, ya. Tapi semua juga penting. Risk management itu adalah ya penyelamat kita lah. Kalau lu bisa ngatur uang, kalau lu bisa ngatur position sizing lu, berarti otomatis tidak akan jadi supermarket. Lu dapat namanya risk per trade, otomatis kita tahu di mana kita harus stop loss. Terus habis itu ada namanya capital exposure. Kalau memang marketnya lagi tidak bagus-bagus banget, jangan dihajar terus. Jangan merasa bahwa oh kayaknya udah nggak apa-apa nih, hajar aja terus. Nah itu yang jadi apa namanya, psikologi mentalnya lu loh, mindsetnya itu yang harus teman-teman bina terus. Ya kalau boleh katakan gini deh, kalau di trading lu nggak pernah akan berhenti learning, nggak akan pernah berhenti belajar. Feel-nya itu mesti lu bangun sih, gitu ya. Jadi kalau persiapan untuk ini ya, ARB yang akan jadi simetris, lu belajar risk management deh. Atau lu perkuat risk management lu. Ya, disiplin di situ. Bikin trading plan itu poin yang pertama lu harus punya nih. Kalau lu mau trading, lu harus punya plan. Nah, plan lu habis itu lu ikutin. Disiplin di situ. Itu dulu. Ya, oke? Saya pikir itu ya, teman-teman ya. Ini kalau misalnya nyangkut untuk indeks harga saham gabungan, saya pikir ya enggak, kita lebih baik kita nunggu aja. Karena ini paling masih menunggu laporan keuangan ini paling sampai akhir Maret ya. Nah, setelahnya kita belum tahu akan seperti apa, nanti tinggal kita update lagi. Tapi yang pasti adalah terus aja perkuat risk manajemennya. Ini apa ya? Saya ke pertanyaan sebentar ya. Masalahnya kadang profit 20% atau maksimal 30% udah di TP. Jadi nggak bisa dapat big win. Gini, big win itu bukan masalah persentase yang kecil-kecil. Enggak. Ya, ini 20-30% itu sebenarnya juga udah cukup big win. Kenapa? Karena 20-30% lu teman-teman bandingkan dengan modalnya. 20-30% itu biasanya teman-teman kalau bagi 6 atau bagi 7 itu berarti sudah ada penambahan pada modal itu sekitar 3-5%. 3-5%. Itu udah lumayan. Artinya udah bisa menambahkan peluru buat kita buat ngetes lagi di posisi-posisi selanjutnya. Ya berarti kan apa? 5% berarti kan lu bisa ngetes lagi sampai 5 kali lagi transaksi kan. Masa lu dalam 5 kali transaksi nggak ada satupun yang win? Gitu kan? Atau loss semua? Kan nggak mungkin. Gitu kan? Even seorang scalper aja kalau dia buka posisi terus ya dalam sehari bisa mungkin berapa posisi, itu juga nggak semuanya loss. Dia juga nggak semuanya loss gitu loh. Pasti ada yang win. Nah, begitu win udah yang loss udah pasti selesai gitu loh. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dia pas habis TP terus dia naik lagi gimana? Lu cari aja setup di atas. Gitu, nggak usah pusingin itu. Gitu. Kalau memang udah masuk ke ini ya. Udah masuk ke trading plan lu, ya kalau trading plan lu udah begitu lu tinggal berlaku aja trading plan. Gitu, ya. Oke, kalau udah simetris posisi tetap dicek pas sore pasti.
Pasti. Jadi gini, kita kan gini ya. Kenapa kita cek sore? Karena kita butuh kepastian dari candle hari itu, ya. Dan lu kan bukanya kurang lebih ada di daerah-daerah sekitar value kan, ada nilainya di situ, ada nilai situ. Jadi kita tinggal cek aja sore. Kalau memang dia ngebreak, ya ngebreak, gini. Mungkin yang teman-teman takutkan adalah bagaimana kalau dia sampai ARB berjilid-jilid tapi langsung 35%. Itu jarang sekali terjadi kalau ARB-nya sudah simetris. Ya jarang sekali terjadi kecuali memang market itu jelek banget sama ada masalah dengan perusahaannya. Itu baru akan ARB segitu. Kalau enggak jangan berpikir bahwa oh nanti akan ARB berjilid-jilid itu akan sering-sering banget. Enggak. Ya ARB berjilid-jilid ARB yang sampai benar-benar full mentok 35% adalah saat perusahaannya bermasalah atau marketnya bermasalah. Itu doang. Ya, maka dari itu kenapa saya jauh lebih senang yang simetris. Kita bisa keluar hari itu. Nggak perlu harus nunggu sampai 7 kali ARB baru kebuka. Gitu. Itu justru yang menghancurkan psikologi banyak orang. Ya kenapa? Karena begitu buka, tek langsung nggak bisa transaksi karena udah ARB, tek langsung ARB, tek langsung ARB, tek langsung ARB kan? Ya kan? Nah, itu kan membuat psikologi hancur gitu kan. Pada saat begitu ARB dibuka, tahu nggak apa yang terjadi? Ya mereka jualan. Jadi akan dipasang terus gitu ya, biar lu orang jualan gitu. Ya artinya apa? Ya market akan si bandarnya akan dapat harga murah lagi. Gitu. Nanti naik lagi, lu ikut lagi. Ya pada yang ARB kemarin lu udah lupa. Gitu. Coba cek deh. Ya cuman memang biasanya market akan ngasih jeda biar lu lupa gitu loh. Karena apa ya, kita retail itu ingatannya singkat banget gitu. Ya apa yang sudah terjadi seminggu yang lalu lu lupa. Ya nah nanti minggu depan terjadi lagi kayak gitu. Nah setelah kejadian baru mulai sadar lagi. Ya minggu lalu kan gue kejebak kayak gini. Gitu kan. Itu. Ya itu ya tinggal teman-teman itulah ya perbaikilah. Saya nggak tahu apa yang saya omongin benar nggak. Lu rasain kayak gitu nggak? Kalau lu rasain kayak gitu, nah coba perlu nggak gue memperbaiki di bagian itu? Atau sebenarnya gue ada bagian-bagian mana yang gue salah? Oh, gue technical gue udah bagus. Nah, lu perbaiki di mana? Oh, mungkin gue risk management gue yang bermasalah. Ya ini gue akan memperbaiki dulu. Kenapa? Karena banyak sekali kok. Teman-teman kalau di kelas ya, alumni-alumni ya, kita juga kan baru itu tiba-tiba sadar, oh ada position sizing toh. Oh bukan seenak jidatnya gitu. Oh gue mau beli 1000 lot. Gue punya uang segitu kok. Kenapa gue nggak boleh beli segitu? Oh gue tinggal beli aja segitu. Itu nggak bisa. Nah kalau teman-teman bikin begitu, teman-teman akan top up terus nanti akhirnya portofolio jadi supermarket. Nah kalau udah jadi supermarket, itu udah susah untuk dikendalikan kan. Nah kalau udah susah untuk dikendalikan, terus loss-nya tambah gede, nah lu nggak tahu, gue mau cut loss udah nggak bisa. Ya hari ini mungkin kita bicara mengenai mindset ya. Oke, terakhir GJTL. Ini saya agak meragukan untuk Gajah Tunggal ya. Bank yang di Bursa Efek Indonesia ada berapa? Gajah Tunggal, satunya lagi yang itu ya. Michelin punya apa ya namanya ya? Gitu, oke. Nah, kita lihat ya untuk Gajah Tunggal ya. Untuk saat ini memang posisinya ini kok pakai ini ya. Memang posisinya ini hampir dalam keadaan low risk ya. Itu adalah supportnya. Oh ya Goodyear juga ya. Ya ada Masa, ada Goodyear. Tapi kayaknya semua nggak ada yang bagus ya kecuali Gajah Tunggal ya. Ya, nah ini kenapa kita butuh yang lain agar kita bisa mengkonfirmasi. Kita bisa mengkonfirmasi pergerakannya udah pas belum atau ada pergerakan yang cuman bergerak sendirian gitu kan. Nah, ini ya. Ini udah Gajah Tunggal. Ini kalau teman-teman nggak usah lihat Wyckoff-nya aja deh. Kita lihat area-area yang buat kita untuk collect barang ya. Ini area yang pertama nih 215 sampai 450. Gede. Kenapa gede? Karena dia di weekly. Teman-teman ya pindahin ke daily lah. Kalau mau lihat lebih detail lagi. Kira-kira saya bisa collect barang di daerah mana ya? Oke, ini satu sama satu lagi adalah area sini. Oke, ya jadi apa yang kita lihat di sini, ini kalau lihat dari area of value-nya
itu teman-teman akan jauh lebih baik koleksi di daerah sini. Di sekitar 480 sampai 415. Nah, sekarang kita udah dapat ya areanya ya. Nah, sekarang kita lihat lebih gede lagi. Ini kan ada di set 1 nih. Ya, ada di set 1. Tinggal di nomorin. Ini SC. Kita lihat benar nggak SC. Selain klimaksnya lebih masih daerah-daerah sini ya. Tapi teman-teman kalau misalnya lihat ini SC klimaks nggak sih? Oh iya benar ya. Ini klimaks. Ini tadinya ini adalah nih. Ini adalah volume yang tertinggi sepanjang ke belakang ya. Ini tadinya ada. Ini SC ya. Kemudian habis itu dia swing, ini berarti AR-nya. Terus berarti ini masih ST. Ya, turunnya ST, ini mulai udah di fase B. Ini fase A. Ya, tinggal nanti dikotak-kotakin ya. Berarti ini harusnya sih udah kelar. Jadi ini adalah trigger kita untuk buy. Trigger untuk buy ya. Karena area ini kan nggak mungkin kita tunggu lagi nih 415 sampai 480. Karena udah mau selesai nih. Berarti ini udah mungkin udah mulai bagian LPS-nya ya. Ini adalah area yang mau kita incar nih. 625. Nih, dia nge-build up kan di sini. 625 sampai 650. Ya, 625 sampai 650. Jadi pada saat build up itu adalah area di mana agresifnya lu. Kemudian kalau lu konservatif, tunggu dia nge-break. 725 sampai 750. Ya, nah tinggal lakukan cicilan aja. Ini pasti nanti kalau misalnya dia mulai naik, itu ada LPS-nya. Ada swing-swing-swingnya sampai ke atas ini nih. Sampai ke 1000 sampai 1140. 1150. Kurang lebih kayak gitu. Ini untuk si gajah tunggal. Tapi ini harusnya ini masih proses ya. Masih cukup panjang nih. Ya, teman-teman tinggal lihat bagaimana si insentif mobil listrik itu bisa ngedorong penjualan si kereta ini. Ya, di atas ini nih. Ya, di 114 SOS-nya bisa jadi di sini. SOS-nya ada di atas ini nih, 1750 sampai 1800 SOS-nya. Ya, tapi ini udah teman-teman udah bisa collect untuk ngikutin ya, untuk ngikutin ke atasnya. Ya, tapi ini harus diupdate ya, update fundamentalnya ya. Terus update penjualannya juga. Terus kemudian yang lain itu sebenarnya nggak terlalu bagus ya fundamentalnya. Jadi kita susah banget ya nyari itunya. Nyari korelasinya. Ini Goodyear nggak liquid, masa nggak liquid? Ya nggak liquid juga kan? Oh, tapi ini udah naik duluan ya, satu ini. Ini menang apa ini? CMSSM masa ini. Ya ini apakah karena ini kalau nggak salah masih punyanya si Peter Tanuri ya masa ya. Teman-teman cek aja ya. Tapi ini udah duluan ini si MASA. Ya, nah tinggal teman-teman update aja. Gajah tunggal kan harusnya cukup ini ya, cukup gampang ya untuk mengupdate-nya ya karena beritanya cukup banyak. Ya. Oke. Oke, saya pikir begitu dulu ya teman-teman ya. Untuk hari ini kita ketemu nanti hari Kamis mendatang ya. Ya, semoga bermanfaat teman-teman, nanti tinggal gitu ya analisa ulang ya, apa yang sudah kita bicarakan hari ini, kira-kira risk management penting enggak ya, kemudian persiapan teman-teman menyambut ARB yang simetris ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Thank you. Saya izin pamit ya.